بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ سليمان السحيمي atau Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, bab zikru ba'dil adillah ad-dala ala wujubi ittiba'is salaf as-salih waluzumi madhhabihim, bab penyebutan sebagian dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya mengikuti as-salaf as-salih, kewajiban dalam mengikuti as-salafus salih. Apa dalilnya? Ini dalilnya yang akan disebutkan oleh beliau. Waluzum mazhabihim, dan juga kewajiban untuk senantiasa berada pada mazhab mereka, mazhab as-salaf as-salih. Beliau mengatakan, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah olehmu jalannya orang yang kembali kepadaku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ikutilah olehmu jalannya orang yang senantiasa kembali kepadaku, yaitu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Nanti dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Faqad amarana Allahu azza wa jalla bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qatifai atharihim wa suluki manhajihim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita bittiba'i sabili ashabi Rasulillah SAW, agar mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW, wa qatifa atharihim, dan mengikuti jejak-jejak mereka, wasuluk manhajihim, serta menempuh manhaj mereka. Itu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Qala al-imam Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim, lafaz Ibnul Qayyim kalau tidak dibarengi dengan Al-Jauziyah maka tulisannya Ibnu Al-Qayyim. Namun kalau bergandengan dengan Al-Jauziyah maka lafaz Al-Qayyimnya ditiadakan alif dan lamnya. Jadi Ibnu Qayyimil Jauziyah.
yang ada alif lamnya cuman pada lafaz al-jauziyah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim ba'da ma dzakara hadhil ayah. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan setelah beliau menyebutkan ayat ini, kata Ibnul Qayyim, wa kullun minas sahabah munibun ila Allah Ta'ala fayajibu ittiba'u sabilihi. Setiap sahabat adalah orang yang munib ila Allah, kembali kepada Allah. Fayajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib mengikuti jalannya sahabat. Kenapa wajib? Dikarenakan diperintahkan dalam Al-Quran, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang senantiasa kembali kepadaku. Kata Imam Ibnul Qayyim, setiap sahabat mereka semua adalah orang yang munib ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Sedangkan aqwalus sahabah, perkataan-perkataan sahabat, pendapat-pendapat sahabat, dan juga i'tiqadat yang ada di kalangan sahabat, min akbari sabilihi, termasuk jalan sahabat yang paling besar, termasuk jalan yang paling besar. Sehingga di kalangan sahabat tersebut yang wajib kita ikuti mulai dari akwalnya mereka, akwal sahabah, fatawihim, fatwa-fatwa sahabat, kemudian i'tiqadatuhum, keyakinan-keyakinan mereka, wa aqidatuhum, akidah mereka, dan juga yang wajib kita ikuti yang ada pada mereka adalah tata cara ibadahnya mereka secara perbuatan, af'al, wajib juga diikuti. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang mengerti tata cara mengamalkan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah ataupun diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam permasalahan agama. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa hazzarana Allahu subhanahu wa ta'ala min mukhalafati sabilihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dari menyelisihi jalan sahabat. Wa tawa'ada subhanahu mukhalifahum bi jahannam, serta Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, memberikan ancaman terhadap orang yang menyelisihi mereka dengan ancaman jahannam. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang rasul tersebut setelah nampak baginya petunjuk, setelah sampai kepadanya hujjah, telah diutus rasul ke tengah-tengah mereka, sudah ada an-nadhir, pemberi peringatan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, namun justru dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, membangkang terhadap syariat Rasul, tidak mau menerima. Rasul mengatakan A, dia mengatakan B, serta dia lebih senang menempuh selain jalannya para sahabat. Apa ancamannya kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia berpaling kemana dia mau berpaling. Wa nuslihi jahannam, serta nanti di akhirat kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mencari jalan selain jalan sahabat, lebih memilih jalannya khalaf, dengan anggapan mereka mengatakan as-salaf aslam wal khalaf a'lam wa ahkam, sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul kalam. Mereka mengatakan as-salaf, sahabat itu lebih selamat, namun al-khalaf lebih berilmu, lebih ahkam, lebih hikmah. Ini jalannya ahlul kalam.
yang memilih jalan seperti ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala dhalalihi, di atas kesesatannya, wa ala ghayyihi, di atas penyimpangan, wan hirafat, di atas penyimpangan dia. Ancamannya apa di akhirat? Wa nuslihi jahannam, kami biarkan mereka nanti untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Wa akhbarana Allah Subhanahu wa taala an ridahu amman ittaba'ahum bi ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita tentang keridhoannya terhadap orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya apa? Allah ridho kepada orang-orang yang mau mengikuti para sahabat. Wa adalahum as-sawabal azim, dan Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka as-sawab al-azim, pahala yang sangat besar. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam ini tadi, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, siapa itu? At-tabi'in wa asba'ut tabi'in wal a'immah ba'dahum qadiman wa hadisan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Lihat pada ayat ini tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang ittiba'us sahabah, orang yang mau ittiba kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, yang mau ngikuti sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka. Sehingga orang-orang yang mau menempuh jalan sahabat, manhaj as-sahabah, mereka adalah orang-orang yang mardiyun, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata mereka diridhoi di dunia, tapi mereka juga nanti akan dibalas dengan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dipersiapkan untuk orang-orang yang mengikuti prinsip sahabat, prinsip as-sabiqunal awwalun. Sehingga tidak rugi bagi mereka-mereka yang mau ittiba. Wa kama annahu tawa'ada man ittaba'a ghaira sabilihim bi'adzabi jahannam, sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang yang mengikuti selain jalan mereka, selain jalan sahabat, bi'adzabi jahannam, diancam dengan azab neraka jahannam. Faqad wa'ada muttabi'a sabilihim bil jannati waridwan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang yang mau mengikuti jalan mereka, yaitu jalan sahabat, bil jannati waridwan, dengan surga dan keridhaan. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi ayyattabi'u sunnatahu wa sunnatal khulafa min ba'di. Serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya agar mengikuti sunnah Rasul. Kita ini umat Muhammad diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi, dan Nabi juga memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah al-khulafa min ba'di, secara khusus al-khulafa'ur rasyidin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup
dari kalangan kalian setelah masaku ini fasayara ikhtilafan katsira, maka pasti dia akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak, dan itu terjadi. Qad waqa'a hadzal amru fi yaumina hadza, perkara ini sudah terjadi di waktu kita, di hari kita saat ini. Alangkah banyaknya al-firaq yang bermunculan di zaman sekarang, baik yang legal ataupun yang tidak legal, dengan berbagai macam bentuknya. Muncul firqah tablighiyah, muncul firqah al-ikhwan al-muslimun, atau Syekh Mukbil dulu menyebutnya al-ikhwan al-muflisun, ya, muflisun, orang-orang yang bangkrut. Muncul di zaman sekarang al-khawarij dengan berbagai macam firaq yang ada di kalangan mereka. Khawarij ini juga bermacam-macam, ya. Ada yang qa'adah, yang duduk, namun mereka tidak mengakui kedaulatan suatu negara, sehingga mereka membentuk negara di dalam negara. Itu dengan berbagai macam bentuk kelompok yang ada di kalangan mereka. Di Indonesia kita banyak, ya. Ada LDII, ada juga NII, ya. Dengan berbagai macam pemahaman yang ada di kalangan mereka. Belum lagi al-firaq al-qadimah, sekte-sekte yang sudah ada sejak zaman dahulu. Asy'ariyah, Asy'ariyah di Indonesia banyak. Al-Maturidiyah di Indonesia banyak. Bahkan pemahaman seperti ini sudah diajarkan di anak-anak sekolahan. Mungkin sebagian kita masih ingat, di antara buku-buku sekolahan zaman dahulu itu, yang sekolahan umum ya, ada mengenal sifat 20. Ya apa enggak? Ada kan? Sifat 20. Sebenarnya sifat itu awalnya mereka tetapkan ada 7. Ya kan? Itu yang ditetapkan Asy'ariyah. Kemudian dikembang-kembangkan oleh Maturidiyah menjadi 20. Sehingga muncullah sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, ya, dan yang lainnya. Dalam keadaan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Setiap nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yatadamman as-sifah, mengandung sifat. Dalam mengimani al-asma wa sifat, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama menetapkan lafadznya. Yang kedua isbatul ism, menetapkan nama tersebut. Yang ketiga isbat as-sifah, yang terkandung pada nama tersebut. Kemudian mereka tambahkan yang keempat, kalau nama tersebut adalah nama yang muta'addi, maka al-athar, mereka menetapkan asar dari nama tersebut. Belum lagi sufiyah, di Indonesia juga ada. Belum lagi ahlul kalam, al-falsafah, dan yang lainnya juga menyebar di Indonesia ini tadi. Itu baru di Indonesia, belum lagi di negara-negara lain, ya. Indonesia Syiah sudah masuk, Sufiyah ya memang sudah bercokol di negara kita, atau tasawuf, ya. Belum lagi pemahaman-pemahaman yang lain yang sudah mulai masuk ke negara kita ini tadi. Dan itu akan kita saksikan. Ketika melihat sekian banyak ikhtilafan katsira seperti ini, Rasul mengatakan fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sunnah mereka ini juga harus kita ikuti.
Dikarenakan mereka adalah al-mahdiyina min ba'di, adalah orang-orang yang terbimbing setelahku. Oleh karenanya sebagian masyayikh, ya, sampai-sampai mereka mengatakan salat tarawih itu yang afdol dilakukan di awal malam, ba'dal isya. Ya, ba'dal isya. Bukan dilakukan malam, tengah dalu. Apa alasannya? Dikarenakan itulah yang terjadi ijma' sukuti dari sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai sebagian masyayikh kita ada yang mengatakan seperti itu. Difahami? Bukan, kita kan kadang ada sebagian tarawih itu jam berapa? Kalau dulu, kalau kita di Yaman itu kadang kalau 10 malam terakhir kadang ada tarawih itu sekitar jam 12 malam, jam 2 malam atau jam 1 menjelang subuh, sampai menjelang subuh. Sampai sebagian masyayikh kita, para ulama kita di zaman sekarang mengatakan cara seperti ini tadi tidak disunnahkan, ya, menyelisihi sunnah al-khulafa ar-rasyidin, yang mana sunnah al-khulafa ar-rasyidin sudah istaqarrah dari zamannya Umar bin Khattab ila yaumina hadza, dan itulah yang diwarisi dari generasi ke generasi. Walaupun sebagian mengatakan tidak masalah dilakukan tengah dalu, tengah malam, dikarenakan dulu pernah dilakukan di zaman Rasul tarawih itu di tengah malam pada waktu dalu juga, sebagaimana tahajud dilakukan pada malam hari. Kemudian Rasul mengatakan tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kata para ulama, sesuatu yang digigit dengan gigi geraham itu lebih kuat, tidak gampang lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dikarenakan setiap yang muhdatsa adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Tanpa terkecuali, setiap yang muhdats dalam agama ini adalah bid'ah. Yang namanya bid'ah tersebut perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam dalam urusan agama. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, yang namanya bid'ah ma uhditsa fid din, sesuatu yang diada-adakan dalam agama, itulah bid'ah. Dan tidak ada pembagian bid'ah itu menjadi 5. Kullu bid'atin dhalalah, Rasul mengatakan setiap bid'ah, semua bid'ah sesat. Siapa yang membagi bid'ah menjadi 5, in kana min ahli sunnah fahuwa mukhti, kalau dia termasuk ulama ahli sunnah maka itu keliru. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan bid'ah itu terbagi menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ya. Walaupun mereka contohkan bid'ah yang mubah seperti adanya sekolahan, madrasah dan yang lainnya. Nah, ini bukan bid'ah, ini urusan dunia. Orang yang pertama kali membagi bid'ah menjadi 5 adalah Al-Iz ibnu Abi Salam. Al-Iz ibnu Abi Salam, hadzal rajul Asy'ari, ya. Asy'ari, namun beliau ahli usul. Al-Iz ibnu Abi Salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik umat manusia qarni, pada masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, setelah masaku, maksudnya setelah masa sahabat. Siapa itu? At-tabi'un. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah generasi at-tabi'un. Siapa? Atba'ut tabi'in. Ya. Jadi ada 3 generasi yang dikenal dengan generasi Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi keemasan Islam.
puncak kejayaan Islam. Dan as-sidq itu lebih mendominan dibandingkan al-kadzib fid din, dibandingkan kedustaan dalam agama ini tadi. Yaitu generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Setelah 3 generasi ini tadi baru mulai muncul yang nyeleneh-nyeleneh. Awal mulanya itu dibawa oleh sebagian orang yang menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, kitab-kitab yang berbahasa Yunani tatkala diterjemahkan ke bahasa Arab, isinya sudah tidak bagus, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, dibaca oleh orang-orang Arab, sehingga tercampurlah pemahaman-pemahaman kufur ketika itu dengan akidah kaum muslimin, sehingga muncul sekian banyak sekte yang menyimpang. Muncul Mu'tazilah, muncul lagi Jahmiyah, muncul lagi Asy'ariyah, dan yang lainnya dari al-firaq ad-dhalah pada masa tersebut. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Wa wasafan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah fi haditsil iftiraq bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati al-firqah an-najiyah pada hadis al-iftiraq, hadis yang menyebutkan iftiraqul ummah. Hadis ini sahih ya ikhwan, sahih bila syakkin. Hadis yang menyebutkan adanya perpecahan pada umat ini sahih. Siapa yang mengatakan hadis iftiraqul ummah tidak sahih, orang yang seperti ini dalam hatinya ada tidak beres, ya, ada ketidakberesan pada mereka. Dan ada wa kana min tulabi Syekh Muqbil, dulu termasuk orang yang pernah belajar dengan Syekh Muqbil. Di salah satu pertanyaan yang ditanyakan ke dia, ada di YouTube, tentang hadis iftiraq, dia mengatakan al hadis ghairu tsabit, tidak sahih. Ya, ketika ditanya tentang ikhwanul muslimin segala macam, bagaimana, apakah ini termasuk mereka adalah sekte-sekte yang terancam dengan neraka, ya. Kemudian dia merinci, ya, orang ini tadi merinci. Ketika ditanya tentang ikhwanul muslimin, dia mengatakan ikhwanul muslimin itu ada yang hulu, ada yang orangnya bagus, ada orang yang terbagi macam-macam. Katanya dia, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya. Menurutku, katanya dia, hadis tentang iftiraq ghairu tsabit, tidak sabit, ya, katanya dia tadi, ya. Untuk penasaran, untuk baca bantahan ini tadi yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid. Antum lihat di channel telegramnya dia itu tadi. Kalau penasaran nasib siapa orangnya, ya, jangan sebut nama ya. Ya. Bukunya ada. Orang yang dikritik ini tadi ada di bukunya di kita. Bukunya agak bagus dan dikritik dia. Memang dia termasuk fitnah demonstrasi di Mesir 2010. Dia termasuk yang ikut memprovokasi juga, ya. Itu lihat bantahannya tadi. Dan banyak orang yang berupaya untuk mendhaifkan hadis iftiraqul ummah, namun hadis tersebut sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan sabda beliau biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu aku dan para sahabatku berada pada hari itu. Rasul mengatakan dalam hadis tersebut, sataftariqu iftaraqatil yahud ala 71 firqatan. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Sedangkan orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil umma ala 73 firqatan. Dan umat Islam ini, kata Rasul, akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah.
Semuanya diancam dengan neraka kata Rasul kecuali satu golongan. Manhum ya Rasulullah. Mereka sahabat bertanya, siapa itu satu golongan tersebut ya Rasulullah? Rasul mengatakan al-jamaah. Al-jamaah. Dijelaskan dalam riwayat yang lain makna dari al-jamaah, yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Orang yang berada seperti aku dan para sahabatku pada hari ini. Sehingga orang yang selamat terancam dari neraka adalah orang yang berada di atas keyakinan sahabat pada masa tersebut. Namun perlu difahami baik-baik suatu faedah yang kami dapatkan dari Syekhuna Abul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala pada dars beliau Syarah Sunnah Al-Barbahari, waktu pelajaran ba'dal maghrib sampai dengan isya. Beliau menyebutkan, apakah diperbolehkan bagi kita untuk mentakyin kelompok dari Al-Ahzab As-Siyasiyah, dari sekian banyak firaq tersebut, mana saja yang masuk dari golongan 72 yang terancam dengan neraka? Kata beliau, dalam masalah ta'yin tersebut dikembalikan kepada para ulama. Beliau menyebutkan Syekh Ibnu Baz, contoh kata beliau, Syekh Ibnu Baz pernah ditanya, apakah al-ikhwan al-muslimun wa jama'atut tabligh termasuk minal firaq al-halikah, termasuk sekte-sekte yang halikah, yang binasa, terancam dengan neraka? Kata Syekh Ibnu Baz, na'am. Ikhwan al-muslimun dan juga jama'atut tabligh termasuk dari salah satu sekte kelompok yang diancam dengan neraka pada hadis iftiraq tersebut. Ini tadi. Jadi kembalinya kepada para ulama, difahami. Kemudian kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, faman kana ala mithli ma kanu alaihi fahuwa minal firqatin najiyah. Maka barang siapa yang berada seperti apa yang dulu mereka para sahabat berada di atasnya, fahuwa minal firqatin najiyah, maka dia termasuk al-firqah an-najiyah, ay najiyatun minan nar, selamat dari ancaman neraka. Wa man khalafahum wa bata'ada anhum fayakunu min ahlil wa'id. Siapa yang menyelisih para sahabat dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dan menjauh dari jalannya sahabat, fayakunu min ahlil wa'id, maka dia digolongkan termasuk orang-orang yang terancam dengan neraka. Kalau kita perhatikan, di antara bukti yang nyata orang yang menjauh dari prinsip sahabat adalah orang yang menyimpang. Makanya sangat mengkhawatirkan kalau kita berdakwah atau kita menuntut ilmu tidak berjalan di atas jalannya sahabat. Kalau kita berdakwah di atas metode al-khalaf, misalkan metode ahlul kalam, metode thariqah ahlul falsafah, ini tanda-tanda penyimpangan. Ingatkah kita kisah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Abdullah ibnu Abbas, dia mendatangi Khawarij dengan mengatakan, ji'tukum min indi sihrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Aku datang kepada kalian ini
berasal dari menantunya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, wa min ashabihi, dan berasal dari para sahabat. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan, walaisa fikum ahadun minhum, dan tidak ada pada kalian itu salah seorang pun dari kalangan sahabat. Lihat mereka al-khawarij tatkala infaradu, menyendiri dari sahabat, tidak dibimbing dengan pemikiran pemahaman sahabat, apa yang terjadi pada mereka? Inhirafat, penyimpangan. Banyakkah jumlahnya? 6.000 totalnya. Ya, 6.000. Itu kalau dikumpulkan 6.000 sudah tablik akbar satu BKB itu. Halaman BKB itu mungkin seperti itu. Ya enggak Dimas? 6.000. 3 pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Abdullah bin Abbas, semuanya dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Insya Allah kalau ada waktu nanti kita akan buat kajian, membacakan kisah dialog perdebatan antara Abdullah bin Abbas dengan Khawarij yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, insya Allah dalam waktu 1 malam itu selesai. Hadisnya agak panjang, ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Dikenal dengan Munadharah Ibni Abbas ma'al Khawarij, debat Abdullah ibn Abbas bersama Khawarij. Di situ nampak sekali, ya, dengan tegas Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwasanya kalian tidak dibimbing oleh para sahabat, sehingga seseorang kalau dia berdakwah, kalau dia belajar tidak menempuh sebagaimana jalan yang ditempuh oleh sahabat, walaupun jumlahnya banyak, maka lambat laun akan rapuh akidah tersebut. Sehingga yang menjadikan patokan itu bukan bagaimana cara ramainya pengajian kita. Sebagian orang kalau berdakwah yang dipikir sama dia, gimana caranya kajian ramai. Janganlah temanya seperti itu, Ustaz. Kalau temanya berpegang teguh dengan sunnah, kayaknya gitu-gitu aja terus. Ya enggak? Agak temanya yang umum-umum sajalah kajian kita, yang kira-kira mesra. Ya enggak? Gimana temanya? Indahnya pacaran setelah menikah. Ya enggak? Terus kapan pelajaran tauhid sama akidahnya tadi? Pas dilihat flyer kajian, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi, akidah lagi. Dalam keadaan Nabi Nuh berdakwah tauhid tadi berapa? 950 tahun. Rasul sampai 13 tahun. Kita baru al-usul as-salasa, itu pun belum hatam. Sudah bosan mengatakan belajar tauhid. Naudzubillah, sebagian ikhwanuna, kadang ikhwan-ikhwan kita ini kalau dengar kajian tauhid tadi kurang menarik, ya. Kalau dengar kajian-kajian dalam masalah prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah kurang menarik. Tapi kalau kajian judulnya tadi, kiat sukses berbisnis online, itu ramenya berbondong-bondong Pak Ramli. Akan datang mulai dari pedagang pempek online, cilok online, gado-gado online, ya Mas ya. Yang jual ayam online, es boba online, yang jual pentol bakso online, nugget, frozen online. Seluruh yang online itu datang. Buktikan kalau antum tidak percaya. Ya tidak nih Mas, silakan antum undang ustadz yang pakar online ini, pakaran muamalah, antum adakan kajian, itu akan semuanya datang. Kecuali tenda online yang tidak akan datang. Itu tadi. Karena jual tenda itu tidak pakai online. Difahami? Tapi kalau kajian tauhid, misalkan tauhid dakwah para nabi, sudahlah, pelajarannya tauhid. Terus kajian yang ramai apa lagi? Masalah nikah. Ya enggak? Padahal pernikahan, bab nikah itu kalau dalam buku fikih itu salat, thaharah ya, wudu, air ya, salat, terus terakhir baru bab nikah. Kadang ada sebagian orang itu kalau pelajaran nikah ini luar biasa semangatnya. Dia ikut pelajaran
Karena ada salah seorang yang luar biasa nih, ada kajian nikah-nikahan itu tadi, belum sampai setahun pernikahan, 10 bulan singkat anak, ya enggak, lepas. Sama yang akhwat juga sama, yang ini ya, yang laki-laki itu curhat, pusing Ustaz, banyak masalah gini-gini. Belum sampai setahun, anak ingatnya waktu itu, sekitar 10 bulan pisah. Ya, menikah kalau tidak didasari dengan iman dan akidah akan hancur dan retak rumah tangga. Itu faedah yang disebutkan oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah dalam kitab beliau, risalah beliau Silsilah Sa'adatil Mar'ah. Kata beliau, pentingnya akidah. Dengan akidah yang bagus tadi, yang kuat, akan terbentuk rumah tangga yang baik pula. Ini poin yang terpenting, ikhwan. Kita lanjutkan. Kemudian wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian, wa la tabtadi'u, janganlah kalian membuat kebid'ahan. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dibuat cukup. Kalian itu sudah tercukupi dengan cara ittiba. Tidak usah ibtidak, tidak usah munculkan perkara-perkara yang baru. Kalian ittiba, ngikut saja, copy paste istilahnya, tanpa pengeditan. Antum lihat, antum amalkan apa yang ada di kalangan salaf, sudah cukup sampai di situ. Tidak usah diedit, tidak usah lihat, pikirkan, tambahi atau kurangi. Nah, ini namanya ibtidak, tidak diperbolehkan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tugas kalian ittabi'u, ittiba saja, wala tabtadi'u, tidak usah melakukan ibtidak, memunculkan perkara-perkara yang baru. Faqad kufitum, kalian sudah dibuat cukup dengan ittiba tadi. Wa qala, Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan, inna naqtadi wala nabtadi, sesungguhnya kami ini naqtadi ay nahtadi biman sabaqana. Makna dari naqtadi ay nahtadi biman sabaqana, sesungguhnya kami mencari petunjuk dengan orang yang ada sebelum kami. Maknanya apa? Kami akan mengikuti orang-orang sebelum kami. Wala nabtadi, dan kami tidak akan melakukan perkara-perkara yang baru. Maknanya ay nashra' wa nabtadi' fi dinillahi aw nujid syai'an lam yaqulhu as-sahabah. Maknanya kami tidak akan membuat syariat atau memunculkan perkara yang baru dalam agama ini, atau membuat sesuatu yang tidak diucapkan oleh sahabat. Wa nattabi' wa la nabtadi', kami cuman ittiba dan tidak ibtidak. Walan nadilla ma tamassakna bil athar, kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidak akan tersesat selama kami berpegang dengan athar. Wa qala Ubay ibnu Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, alaikum bis sabili was sunnah, wajib bagi kalian untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala dan menempuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laisa man abada ala sabilin wa sunnatin dzakarar rahman fa fadat aina min khasyatillah fatamassahun naru abadan. Maka sesungguhnya tidaklah ada seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan Allah dan di atas sunnah Rasulullah SAW, lalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai-sampai fafadat aina, sampai-sampai membuat air matanya menetes berlinang, min khasyatillah, dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fatamassahun naru abadan, lalu disentuh neraka. Itu tidak mungkin ada, ya, tidak akan mungkin ada seseorang yang beribadah kepada Allah di atas jalan yang benar, di atas sunnah Rasul,
lalu dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah sampai-sampai air matanya menangis dikarenakan takut kepada Allah, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka atau disentuh oleh api neraka, itu tidak mungkin terjadi. Menunjukkan apa? Kalau seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah namun bukan ala sabilin wa sunnah, bukan di atas jalan Allah, bukan di atas sunnah Rasulullah SAW, meskipun fafadat ainahu min khasyatillah, meskipun dia menangis dikarenakan takut kepada Allah, maka yang demikian itu juga tidak menunjukkan dia selamat dari ancaman Allah SWT. Bahkan bisa jadi dia terancam dengan neraka, bisa babi bid'atihi, dengan sebab kebid'ahan dia tadi. Wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Sesungguhnya iqtisad, sederhana, ya, sederhana saja, tidak terlalu ngoyo ibaratnya dalam beribadah, di dalam sunnah Rasul, dalam mengerjakan kebaikan, ya, iqtisad fil ibadah, itu jauh lebih baik min ijtihadin, dibandingkan sungguh-sungguh, namun fi khilafi sabilin wa sunnah, namun pada kondisi penyelisihan terhadap jalan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini ucapan yang ma'ruf, masyhur dari para ulama salaf kita, di antaranya Ubay bin Ka'ab ini tadi. Iktisad fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik dibandingkan ijtihad fi bid'atin. Jelas ya? Sangat tegas kedua sahabat ini, Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud, mengatakan pentingnya ittiba kepada as-salaf, yaitu sahabat. Apalagi tadi Abdullah bin Mas'ud dengan tegas beliau mengatakan, walan nadilla ma tamassakna bil athar, kita tidak akan tersesat selagi kita berpegang dengan athar, dengan hadis Nabi SAW, dengan aqwalus sahabat, dengan jalannya sahabat, i'tiqadat as-sahabah. Namun kalau tidak berpegang teguh dengan athar, menyimpang dari hadis Nabi SAW, tidak ada upaya untuk mengikuti jejak Rasul SAW dan jejak para sahabat, maka tidak ada jaminan keselamatan yang ada pada dia. Kemudian Waqala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah Ar-Riyahi, alaikum bil amril awwal, kata Abul Aliyah Ar-Riyahi, alaikum bil amril awwal, wajib bagi kalian untuk mengikuti perkara yang pertama kali, perkara yang sudah sejak awal mula. Apa itu? Yang ada di zaman sahabat. Alladzi kanu alaihi, yaitu perkara yang mereka sahabat berada di atas tersebut. Qabla ayyaftariqu, sebelum mereka para sahabat berpisah. Maksudnya apa? Sebelum para sahabat meninggal dunia, sebelum para sahabat wafat, mereka kan ada ijma, ada amalan-amalan yang mereka kerjakan, keyakinan yang mereka berada di atasnya. Nah, wajib untuk berpegang teguh dengan perkara yang dulu mereka berada di atasnya. Wa qala al-Auza'i, dan juga berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaumu, berhentilah di mana kaum itu berhenti. Maksudnya apa? Berhentilah kita di mana para sahabat berhenti. Wa qul bima qalu, dan ucapkanlah olehmu apa yang dulu diucapkan oleh para sahabat. Sahabat ngomong AA, sahabat ngomong BB, tidak usah diedit, tidak usah ditambah-tambahi. Amalkan apa yang dulu diamalkan sahabat, amalkan yang diyakini oleh sahabat. Seluruh keyakinan yang diyakini oleh sahabat adalah keyakinan yang benar. Apapun keyakinan dan siapapun yang meyakininya, apabila keyakinan tersebut, i'tiqad tersebut, akidah tersebut menyelisihi keyakinan sahabat, maka akidah tersebut akidah yang menyimpang, walaupun banyak pengikutnya. Wa kufa amma kafu anhu, kata Al-Auza'i,
Menahan dirilah engkau dari apa yang dulu para sahabat menahan diri. Wasluk sabila salafikas saleh, dan tempuhlah jalan salaf as-saleh. Tempuh, ikuti. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang sudah direkomendasi, terpuji. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, dikarenakan sesungguhnya yasa'uka sudah mencukupimu, membuat engkau nyaman, puas, apa yang sudah membuat mereka puas. Apa yang membuat mereka cukup, ya pasti bisa membuat engkau cukup. Masa sahabat merasa nyaman dengan akidah tersebut, merasa puas, yasa'uhum, kok kita malah nggak merasa puas dengan apa yang ada diwarisi oleh sahabat tersebut? Ini kan aneh. Sehingga muncul pemikiran mereka dengan mengatakan as-salaf, as-sahabah, aslam. Iya, sahabat itu lebih selamat. Namun al-khalaf, kita-kita yang belakangan ini tadi, kata mereka apa? A'lam, lebih berilmu, lebih ahkam, lebih hikmah. Kurang ajar ini tadi. Ya, makanya dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fathur Rabbil Bariyah itu tadi, ini ba'dul aghbiya, ucapan orang-orang yang bodoh, goblok. Kalau bahasa kita buyan. Masa dia mengatakan kami itu lebih pintar? Ini orang-orang ahlul kalam. Ya. Dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, insyaallah nanti akan kita lewati ya pada pelajaran Fathur Rabbil Bariyah. Ini ucapan-ucapan ahlul Yunan yang mereka mengatakan bahwasanya khalaf, orang-orang belakangan tersebut itu lebih berilmu dibandingkan salaf. Kenapa lebih berilmu? Dikarenakan menurut mereka imajinasinya khalaf ini lebih panjang dibandingkan salaf. Salaf ketika mengatakan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy. Ya. Istiwa yaitu berdiri, tinggi di atas arasy. Itu yang difahami salaf. Kalau mereka enggak, diimajinasikan sama mereka. Kalau difahami istiwa itu tinggi di atas arasy, ya enggak? Berada di atas arasy. Kemudian pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Berarti arasy-nya kosong. Tidak ada yang jaga. Kemudian juga kalau dikatakan istiwa di atas arasy, Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggi di atas arasy, berarti butuh dengan arasy. Butuh kepada makhluk. Ini imajinasi yang konyol. Akhirnya muncullah takwil. Ya. Sehingga mereka mentakwil, yang ini mentakwil, yang ini mentafwid. Muncullah Asy'ariyah, muncul Maturidiyah, muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah, dan CS-CS-nya tadi. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i juga mengatakan waqala aidan alaika bi athari man salaf. Kata Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan alaika bi athari man salaf. Wajib bagimu untuk ngikuti athar, jejaknya salaf. Kenapa kita wajib ngikuti jejak salaf? Dikarenakan pada mereka turun Al-Quran. Mereka orang yang pertama kali mempraktekkan Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bukti nyata ketika turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dan benang hitam berupa waktu fajar. Sebagian mereka seperti Adi ibn Hatim narok tali ditaruh di bawah bantal, sehingga dia masih makan terus sampai tali tersebut kelihatan. Kalau talinya kelihatan, barulah sama dia berhenti makan. Ya enggak? Sampai diceritakan kepada Rasulullah SAW, kemudian ditegur sama Rasul. Kalau begitu idzan inna wisadaka la'arid. Kalau begitu bantalmu terlalu kebesaran. Ya enggak? Keliru, bukan seperti itu memahami ayatnya tadi. Dijelaskan sama Rasul itu maksudnya fajar shadiq dan fajar kadhib dan fajar shadiq. Nah,
Sahabat ketika memahami ayat sesuai dengan pemahaman ijtihadnya mereka, kalau salah diluruskan sama Rasul. Itu yang terjadi di kalangan sahabat. Kalau seandainya tidak salah, maka tidak ditegur sama Rasul. Itu namanya sunnah takririyah. Makanya kewajiban kita untuk mengikuti salaf. Wa in rafadakan nas, meskipun umat manusia menolak engkau, tidak terima, kewajiban kita ittiba kepada salaf. Walaupun orang banyak yang tidak terima, tidak cocok dengan kita, terserah mereka. Ya. Kalau kita mau cari keridhaan umat manusia, tidak ada orang yang ridho. Ahlu ta'ah pasti ada yang tidak ridho, ada yang ridho. Ahlu ta'ah pasti pro dan kontra. Ya tidak Mas Ujang? Antum mau sesoleh bagaimanapun pasti ada pro dan kontra hidup ini tadi. Tidak ada orang yang paling mulia lagi. Sebelum diangkat menjadi nabi digelari Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur, berasal dari keturunan Ningrat, dari suku Quraisy, dari kabilah Bani Hashim. Luar biasa ini orang, terpercaya, dari orang terbaik dari kalangan orang Arab. Setelah diangkat menjadi nabi, berdakwah mendakwakan tauhid, terjadi dua golongan di Mekah ketika itu. Ada pro, ada kontra. Sampai beliau wafat terjadi pro dan kontra terkait dengan Nabi SAW di kalangan umat manusia. Ternyata tidak semua umat manusia ini tadi senang terhadap Nabi kita SAW. Bahkan dari kalangan orang yang bernisbat kepada Islam itu juga membenci Nabi SAW, yaitu kaum munafikin. Benci terhadap Nabi SAW. Orang yang terbaik kan? Itu tadi. Jadi kalau mau cari keridhaan umat manusia itu mustahil, kata para ulama. Makanya tidak usah mikirkan cari keridhaan orang. Yang penting bagaimana antum mencari keridhaan Allah SWT. Itu kalau kita berada di ketaatan. Orang yang maksiat pun, ya, orang yang joget-joget jam 11 malam masih karaokean organ tunggal, ganggu masyarakat, nyalakan petasan malam tahun baru, ganggu masyarakat. Ada yang punya bayi terganggu, ada yang kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah sakit butuh istirahat juga terganggu. Ini tindakan terjadi pro dan kontra tidak, Mas Ujang? Ada yang senang, ada yang tidak senang, padahal mengganggu orang lain. Nah, yang penting bagaimana kita berada di atas manhajus salaf. Tidak usah mikirkan omongan orang lain. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, waspada engkau dari pemikiran-pemikiran umat manusia, ar-rijal, pemikiran manusia biasa, tokoh biasa, siapapun dia, mau dia ustadznya kita, kiainya kita, syekhnya kita, mubalighnya kita, kalau semata-mata cuma pendapat yang tidak didasari dalil, maka orangnya kita hormati, pendapat tersebut bisa kita terima, bisa kita tolak. Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak, kecuali pemilik kuburan ini. Difahami? Pendapat manusia bisa diterima, bisa ditolak. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka umat manusia tadi menghias-hiasi ucapan yang indah kepadamu, tidak usah terlena dengan ucapan dan pujian umat manusia. Ya, pujian manusia itu tadi kata para ulama, ya, pujian yang begitulah kadang membuat terlena. Sebagian ulama salaf kita mengatakan, seperti Malik bin Dinar, beliau pernah mengatakan, mundu araftun nas, ya, la ubali bimadhihim wala bimadammatihim. Sejak aku kenal umat manusia, aku tidak pedulikan pujian mereka ataupun celaan mereka. Tidak dipikir. Siapa yang muji, jangan membuat kita tersanjung. Siapa yang mencela, jangan jadikan celaan tersebut membuat kita merasa terhina. Kenapa, kata Malik bin Dinar? Semenjak dia kenal umat manusia, beliau tidak peduli dengan pujian umat manusia. Kata Malik bin Dinar, madihuhum mufrid. Orang yang mencela atau orang yang memuji itu terkadang mufrid, berlebih-lebihan. Ya,
Kalau sudah senang sama seorang ustadz, ya, kadang kita ini pujian kita ini melebihi, ya, diangkat-angkat setinggi-tingginya, seakan-akan sehingga membuat kepala gurunya antum ini tadi besar, nggak muat di masjid. Kadang seperti itu. Wazamuhum, orang yang mencela juga dari kalangan umat manusia itu terkadang mufarrita, keterlaluan, ngeremehkan kali. Kalau tidak seneng, habis, serendah-rendahnya sekali. Itulah kata penyair Arab, ainur ridho an kulli aibin kalilatun wa kama ainus sukhti tubdil masawiyah. Pandangan orang yang kalau sudah ridho, seneng, akan menutup seluruh aib. Orang kalau sudah seneng, seluruh aib akan tertutup. Ya. Wa kama anna ainus sukhti tubdil masawiyah. Sebagaimana pandangan orang kalau udah tidak seneng, itu akan menampakkan seluruh keburukan-keburukan yang selama ini tersimpan. Ya daparoni. Itulah orang, umat manusia. Kalau kita mau mikirkan celaan dan pujian umat manusia, maka tidak akan bisa hidup Mas Ujang di atas bumi ini tadi. Dikarenakan orang yang paling afdol pun, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam, tidak lepas dari celaan dan pujian. Wallahu ta'ala shawab. Antum azan dulu, kelupaan anda. Ya, coba. Ini pause. Kemudian wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, usulus sunnah indana. Prinsip usulus sunnah indana. Prinsip Islam di sisi kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim wa tarkul bid'ah. Imam Ahmad mengatakan, prinsip Islam, prinsip agama yang ada di sisi kami adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat Rasul SAW berada di atasnya, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka, wa tarkul bid'ah, serta meninggalkan kebid'ahan. Itu adalah prinsip Islam, prinsip yang dibawa oleh al-Imam Ahmad, yaitu upaya untuk ittiba kepada para sahabat, sehingga apapun bentuknya dalam bagian agama ini tadi, jika tidak didapati pada masa sahabat, maka perkara tersebut bukan bagian dari agama, meskipun dianggap baik oleh umat manusia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, manistahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik suatu perkara dalam agama ini, berarti dia telah membuat syariat. Ada sesuatu dianggap baik, berarti dia buat syariat baru, padahal bukan bagian agama. Alangkah indahnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, mani ibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Barang siapa yang memunculkan suatu kebid'ahan di dalam agama Islam ini, yaroha hasanatan, dia anggap baik, bagus. Bid'ah itu muncul di antara sebabnya istihsanat, anggapan baik, anggapan bagus. Kalau dikerjakan gini bagus. Kalau zikir setelah sholat itu sendiri-sendiri, subhanallah, subhanallah, kurang bagus kayaknya. Tidak ramai masjid. Tapi kalau pakai mikrofon, subhanallah, 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 kayaknya bagus. Kalau antara azan dan qomat itu cuman berdoa, sholat sunnah, itu kayaknya kurang meriah. Bagusnya ambil mikrofon, kita lantunkan salawat tibul qulub atau mangdumah Alfiyah Ibnu Malik, ya enggak? Sebagai masjid ujung itu ya. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki, ya. Berbagai macam ide, imajinasi. Ini namanya istihsanat. Ya.
Barang siapa yang membuat suatu kebid'ahan dianggap sama dia bagus, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menganggap Nabi Muhammad berkhianat dalam risalah kenabian. Berarti kan ada yang disembunyikan oleh Rasul kan? Rasul tidak ngajarkan antara azan dan qomat tersebut adanya bacaan-bacaan tertentu. Justru yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul mengatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan qomat itu tidak tertolak, waktu mustajab. Bukan melantunkan manzuma Alfiyah Ibnu Malik, qala Muhammadun wa bunu Maliki. Memungkinkan nanti ada lagi alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi, manzuma qaid fiqhiyah. Nanti masjid yang lain tadi abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila, baikunia pula. Ya enggak? Nanti yang lain sulamul usul dia, ya. Matan sulamul usul, sehingga berbagai macam orang berimajinasi. Yang anak heran juga, ya, kenapa yang tidak dilantunkan, yang dilantunkan itu tidak Ha'iyah Ibnu Abi Daud? Kenapa tidak sulamul usul? Yang dilantunkan adalah Alfiyah Ibnu Malik. Antum tahu apa sebabnya? Dikarenakan akidah yang disebutkan dalam Ha'iyah Ibnu Abi Daud, sulamul usul, itu menyelisih akidah yang ada pada mereka. Ya pada? Kalau Alfiyah Ibnu Malik itu kan ilmu nahwu. Coba kalau dibilang disebutkan di sana menetapkan sifat, di sana meyakini Allah di atas arasy, ini pasti tulen akan mereka katakan ini manzumah Wahabiyah ini namanya. Walaupun penulisnya Al-Imam Ibnu Abi Daud. Iya pada? Ya itu tadi penyebabnya. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan apa tadi? Iqtida bis salaf, bis sahabah, dan meninggalkan kebid'ahan. Bid'ah itu ya ikhwan, terkadang dalam keyakinan i'tiqad, seperti bid'atul khawarij, bid'atul qadariyah, bid'atul jahmiyah, bid'atul rafidah, dan terkadang bid'ah itu bid'ah amaliyah dalam bentuk amalan. Terkadang i'tiqad, terkadang amaliyah. Kemudian kata Syekh Abdul Salam, wa ma zalal ulama min a'immatis sunnah jailan ba'da jailin yad'una ila tiba'is salafis salih. Para ulama dari kalangan a'immatus sunnah, para ulama sunnah, jailan ba'da jail, dari satu generasi ke generasi berikutnya, mereka senantiasa yad'una ila tiba'is salafis salih, senantiasa mengajak kepada ittiba' salafis salih. Itulah para ulama, ya, senantiasa mengajak kepada ittiba' kepada salafus salih. Pasti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, mengajak kepada para sahabat wal iqtida bihim, dan mencontoh mereka, mencontoh salafus saleh, wasuluki tariqihim, serta menempuh metode mereka atau jalan mereka, wattiba atharihim, dan mengikuti athar mereka. Itulah yang didakwakan oleh para ulama. Tidak ada seorang pun ulama ahlus sunnati wal jamaah qadiman wa haditsan, sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang mengajak murid-muridnya dan mengajak umat ini kepada metode pemikiran mereka pribadi. Tidak ada. Semuanya pasti mengajak kepada ittiba'us salaf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.